Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati asatid, para kiai, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra dan Mi'raj ini sebenarnya hari ulang tahun atau HUT. Ada HUT, proklamasi kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ada HUT Bayangkara, ada HUT macam-macam dah. Kalau ini adalah HUT sholat 5 waktu, hari ulang tahun sholat 5 waktu. Karena itu umat Islam yang mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, dia harus sadar bahwa dia mempunyai satu kewajiban yang paling penting dalam urusan agama, yaitu sholat 5 waktu. Mengadakan Isra dan Mi'raj nggak sholat, nggak benar itu. Ini hari ulang tahun sholat 5 waktu, karena kewajiban sholat 5 waktu diterima oleh Rasulullah dalam kejadian Mi'raj. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat ini adalah kekuatan agama. Beliau bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Tiang itu berarti yang menyangga. Kekuatan sesuatu itu ada di tiang. Kalau duduk di atas kursi, berapa tiangnya? 4. Salah satu tiangnya dicabut, al-gulung kumingu sampean, jatuh Anda semuanya. Yang bisa menjadikan Anda aman duduk di atas kursi adalah kekuatan daripada tiang. Meja ada berapa tiangnya? 4. Di atas meja banyak makanan, banyak minuman. Kalau tiangnya tadi itu kuat, aman yang di atas meja. Tapi salah satu tiangnya nggak ada, numplek wal karat karitu. Mobil itu ada berapa tiangnya? 4 bannya. Salah satu tiangnya nggak ada, nggak bisa jalan walaupun mesinnya mesin paling bagus. Begitulah juga dalam urusan agama, saudara. Haji setiap tahun, umrah setiap bulan, puasa Senin Kemis, sedekah banyak, wirid macam-macam. Tapi tiangnya yang nyangga itu semuanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, salah satu ditinggalkan, maka amalan tadi itu jatuh, runtuh, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang haji nggak sholat, haji cap apa inti? Hah? Orang bangun masjid tapi nggak sholat. Kadang-kadang cari sumbangan untuk masjid tapi nggak sholat. Orang apa kamu? Lowong yang menumpang semua amal itu, lowong yang menjadikan aman semua amal itu untuk diterima oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu. Karena itu perhatikan sholat 5 waktu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Faman aqamaha faqad aqamad-din.
Siapa orang yang menegakkan tiang agama, berarti dia menegakkan agama Islam. Orang yang menjaga 5 waktu, keluarganya diajak untuk sholat 5 waktu, masyarakat sekitarnya diajak untuk sholat 5 waktu, itulah orang yang memperjuangkan agama, itulah orang yang menegakkan agama, bukan orang yang menghancurkan gereja tapi enggak sholat, bukan orang yang membakar kelenteng tapi enggak sholat, bukan orang yang takbir melengking Allahu Akbar tapi enggak sholat. Pejuang Islam, penegak Islam, penjaya Islam, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan mengajak keluarga serta masyarakat untuk mendirikan sholat. Jadi kita semuanya kadang-kadang nggak ngerti, dipikir perjuangan tadi itu ngawur begitu. Perjuangan itu melaksanakan sholat, itu paling penting. Tuh lihat bagaimana ada di daerah Anda, kadang-kadang mayoritas umat Islam 100% hayya 'alas shalah, yang masuk masjid 4 orang tua-tua mau mati semuanya. Hayya 'alas shalah, lagi tengah main kartu terus main kartu. Hayya 'alas shalah, lagi nonton film terus nonton film. Hayya 'alas shalah, lagi nonton bal-balan terus nonton bal-balan. Orang yang selalu menjaga sholat, hayya 'alas shalah, bergegas dia melaksanakan sholat, itulah pejuang Islam, itulah penegak Islam, itulah orang yang mengangkat tinggi dan menjunjung tinggi agama Islam. Enggak soro semua Anda bisa kok. Ibu-ibu bisa jadi pejuang, Bu. Kalau anak-anaknya diajak, ayo nak sholat, ayo pak sholat, dengar adzan langsung siap-siap. Begitu. Kemudian Nabi menyatakan apa? Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa orang yang meninggalkan salat faqad hadama, maka benar-benar telah dia meruntuhkan ad-din, agama Islam. Islam ini, Pak, yang meruntuhkan kewibawaan Islam bukan orang Nasoro, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Konghucu, bukan orang Yahudi. Justru yang meruntuhkan Islam adalah orang Islam yang enggak sholat. Wa man tarakaha, siapa orang yang meninggalkan sholat, faqad hadamad din, berarti dia telah meruntuhkan agama Islam. Yang di kampungnya sampean yang enggak sholat, itulah yang membuat agama Islam ini lemah. Keluarganya Anda yang enggak sholat, anak Anda yang enggak sholat, itulah yang meruntuhkan kewibawaan agama. Karena itu jangan kompromi dengan orang yang enggak sholat. Anak yang enggak sholat enggak usah dikasih makan. Suami yang enggak sholat enggak usah dimasakkan, Bu. Istri yang enggak sholat balik no yang wong tuane. Enggak usah kompromi, ayo sholat. Gitu. Kalau ingin menjadi istri saya, sholat. Kalau Anda jadi suami saya akan masakkan makanan yang enak kalau sholat. Kalau kamu nak menjadi orang yang sholat, maka kamu tadi itu harus, maka kamu akan menjadi anak kesayanganku. Begitu seharusnya. Enggak sholat, udahlah, enggak beres dunia akhirat orang enggak sholat. Orang kafir nggak bisa akan mengalahkan Islam, karena Allah sudah berjanji liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah akan tetap menjayakan Islam atas seluruh agama yang ada di atas bumi ini. Walaupun mereka berusaha menfitnah macam-macam. Yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang kafir, orang musyrik tadi itu ingin menutup cahaya Islam, tapi Allah menghendaki cahaya Islam semakin bersinar, semakin terang. Gak bisa mereka akan
menutup kejayaan Islam, walaupun dengan beberapa macam fitnah. Wah, difitnah Pak Islam di Eropa, difitnah di Amerika, difitnah di Filipina, difitnah. Kenapa? Islam itu keras, Islam itu anarkis. Padahal yang anarkis cuma dikit, itu pun udah ketangkep kebanyakan. Coba Amerika yang nyerang Irak seperti begitu, nggak dibilang keras, nggak dibilang anarkis. Coba Israel yang membunuh orang-orang Islam yang ada di Palestina seperti begitu, nggak dibilang anarkis. Coba orang-orang Filipina yang menyerang orang-orang Muslim Moro ada di sana, tidak disebut anarkis. Coba orang Serbia yang banyak membunuh Muslim yang ada di Bosnia, tidak disebut anarkis. Amerika yang menyerang Libya tidak disebut anarkis. Amerika sekarang yang menyerang Afghanistan tidak disebut anarkis. Berapa banyak pesawat tanpa awak tadi itu menyerang kaum sipil daripada Amerika, itu tidak disebut anarkis. Tapi orang Islam, waduh, difitnah di sana dan sini, disebut anarkis. Padahal kalaupun itu kesalahan-kesalahan kecil dibandingkan kesalahan mereka, yang meledak di Bon Bali itu satu hotel Pak, tapi Amerika menghujankan ribuan bom ada di Irak, ada di sana ratusan ribu orang Islam meninggal, tidak disebut anarkis. Mana yang keras? Mana yang jahat? Mereka yang jahat. Karena itu orang Islam ini sekalipun difitnah, nggak bisa mereka ternyata menggoyangkan kekuatan Islam. Kenapa? Orang Islam masih lebih banyak yang sholat daripada yang nggak sholat. Kalau sholat insya Allah akhlaknya bagus. Coba kita perhatikan anak-anak yang sekolah di umum misalnya, Anda lihat bagaimana mereka hanya dikumpulkan ada di sekolahan untuk diajar, tapi kurang diteliti sholatnya anak-anak tadi itu, sehingga keluar daripada sekolah seperti preman, rambutnya macam-macam, apalagi kalau sudah lulusan, Allah, nggak kelihatan berakhlakul karimah. Aparat semuanya kebingungan mengatasi itu semuanya. Ternyata yang membuat macet jalan mereka, ternyata yang membuat coret-coretan di mana-mana mereka, ternyata yang membuat kegaduhan mereka, ternyata yang membuat kekisruhan mereka. Padahal mereka orang-orang pelajar. Kenapa demikian? Karena tidak ditekankan dalam pelajaran sekolahan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ngajari kepatuhan. Coba kalau sholat berjamaah, patuh semuanya. Imam rukuk semuanya. Imam i'tidal semuanya. Pernah sampai ketemu imam rukuk, makmum sujud? Patuh. Disiplin. Adzan siap-siap semuanya, wudu. Disiplin, mengatur shaf, rapi semuanya. Kalau udah terbiasa disiplin, patuh, rapi, insya Allah berakhlakul karimah. Karena itu saya sebenarnya tidak kepingin merepotkan diri bapak-bapak, ibu-ibu. Cuma saya lihat kalau enggak saya bangun juga, kasihan anak umat Islam ini. Akhirnya saya beranikan wis tak buka SMP aja udah sekarang. Karena anak SD masih kecil bisa diatasi, kalau sudah SMP ini sudah mulai puber. Syahwat mulai ada. TV acaranya enggak ngajari akhlak. Koran, gambar-gambar yang vulgar yang ada. Akhirnya kita berinisiatif, udah kita selamatkan anak orang Islam, kita buat SMP dah. SMP yang tidak ada ikhtilat, nggak ada campur laki dengan perempuan. SMP yang mengharuskan sholat berjamaah.
SMP yang setiap harinya diajarkan ilmu agama 1 jam, bukan seminggu 2 jam, setiap harinya 1 jam. SMP yang diprioritaskan untuk bisa bercakap bahasa Arab dan bercakap bahasa Inggris, tentunya juga bercakap bahasa Indonesia. Barangkali itu semuanya juga akan membuat nantinya calon-calon pemimpin yang berakhlakul karimah, sehingga pemimpin kita nantinya kita harapkan ahli baca Quran, ahli sholat berjamaah, dapat mengetahui bahasa Al-Quran, bahasa internasional dan juga bahasa negara kita ini. Karena itu, jika kita ingin daerah aman sebagaimana dikatakan oleh komandan tadi, maka tegakkan sholat 5 waktu. Rakyat ahli sholat 5 waktu, insya Allah gak akan terpengaruh dengan provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aparat TNI maupun Polri, sholat 5 waktu ditegakkan, bukan hanya upacaranya berjamaah, sholatnya juga harus berjamaah. Saya yakin dia akan bisa menjadi orang yang pandai menghargai orang yang lainnya. Pegawai negeri semuanya berjamaah, saya yakin insya Allah tidak ada yang bolos di antara mereka. Lebih banyak yang bolos pegawai negeri daripada santri, Pak, daripada murid-murid. DPR sholat 5 waktu, insya Allah dia tidak akan kompromi dengan atau tidak akan ngentit daripada uang rakyat. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sholat 5 waktu ini ukuran bahagia kita dunia sampai akhirat. Ngaku Islam gak sholat gak benar. Dalam hadis Nabi juga bersabda, as-salatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasad, fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah. Salat ini hubungan dengan ajaran Islam seperti kepala dengan anggota badan. Sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kepala, demikian pula tidak ada Islam tanpa salat. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup walaupun dia cacat. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup walaupun tidak sempurna. Orang nggak punya kepala, kapan hidup? Ya jerangkong yang bisa, hantu itu namanya. Begitu pula ajaran Islam. Orang Islam nggak puasa masih memungkinkan. Kenapa? Kalau sakit nggak wajib puasa. Kalau musafir nggak wajib puasa. Wa in kuntum mardha ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang Islam nggak zakat bisa. Kenapa? Lo melarat. Apa yang mau dizakati? Lo zakat itu kewajiban bagi orang yang memiliki harta mencapai nisab dan dalam putaran 1 tahun, kalau itu harta perdagangan atau emas. Orang yang punya duit, orang yang punya harta yang kena zakat, yang melarat yang terima zakat. Orang Islam kok nggak haji bisa? Lah haji itu memang diwajibkan bagi yang mampu, yang nggak mampu kan nggak wajib haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang Islam nggak sholat nggak bisa. Kaya melarat wajib sholat. Sakit sehat wajib sholat. Musafir atau mukim wajib sholat. Nggak bisa dikompromi. Kewajiban bagi setiap umat Islam yang masih sadar. Sakit pun wajib sholat. Nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat miring menghadap kiblat seperti mayit kalau ditanam.
Nggak bisa dengan istirqa berrebah, terlentang, sholat dengan isyarat kepala, nggak mampu sholat dengan hati, nggak bisa mandikan kafani sholati, udah mati. Karena itu jangan dianggap enteng sholat ini. Kemudian Nabi menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Bedanya kita dengan orang kafir apa? Salat. Karena itu yang meninggalkan salat berarti telah melaksanakan kekufuran. Ada khilaf antara ulama, ada menyatakan walaupun malas kafir hukumnya meninggalkan salat. Seperti Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri dianggap murtad sudah. Tapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa itu meninggalkan sholat karena meyakini sholat nggak wajib bagi dia. Apa bedanya sampean orang Islam sama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, Yahudi, agama apa aja dah? Apa bedanya? Bedanya adalah sholat. Urusan puasa, puasanya orang Hindu lebih berat sama daripada puasanya orang Islam. Kalau sudah hari Nyepi itu bukan hanya puasa dari makan minum, puasa semuanya, sepeda motornya puasa, nggak boleh jalan, mobilnya puasa, pesawat terbang itu harus puasa, airportnya libur, listriknya puasa. Dapur nggak boleh ada yang masak, puasa dapurnya. Semuanya puasa nih, tokonya puasa, tutup semuanya. Nggak keluar dari rumah. Kalau perlu ngentutnya harus ngobos. Sepi ini, loh memang itu ajarannya. Itu ajarannya orang Hindu. 1 hari penuh siang dan malam puasa semuanya. Puasanya kita enak, masih ada sahur, ada buko, antara subuh sama maghrib, Pak, mau bicara, mau kerja, tetap nggak ada masalah. Bagi-bagi duit, kalah inti sama orang Nasoro. Gaji guru madrasah 100.000 1 bulan. Mereka kalau gaji, 20 juta. Mau pergi haji, yang penting ada paspor, ada duit, walaupun rentenir. Apalagi sekarang lagi ngetren, kalau udah mau ditangkap karena korupsi, lari haji, umroh, niat singitan. Tapi kalau sholat, agama lain nggak punya sholat. Dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada yang punya kecuali orang Islam. Karena itu kalau ngaku Islam nggak sholat, nggak kebuktiin deh. Islamnya kamu adalah Islam KTP. Ngaku aja ditulis di KTP. Kenapa? Tanda keislaman tidak ada kalau tanpa sholat. Karena itu umat Islam yang memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini jangan sampai meninggalkan sholat. Keluarganya diajak untuk sholat dan laksanakan sholat itu dengan berjamaah. Ada satu hadis Nabi menyatakan, siapa orang yang sholat dengan berjamaah 40 hari, man shalla bil jamaati arba'ina yauman lam tafuthu takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa orang 40 hari rutin istiqamah berjamaah mulai awal sholat
bahkan dari takbiratul ihram berjamaah, bukan jadi masbuk selama 40 hari, maka orang itu akan ditulis baginya 2 kebebasan. Pertama, bebas daripada penyakit nifak. Artinya orang itu benar-benar dinyatakan sebagai orang iman yang sempurna. Kedua, bebas dari siksa neraka, jaminan dia orang akan masuk surga. Mek petang puluh dina tok, Bu. Kalau sampean misalnya ditawari yang sholat berjamaah dari awal sampai akhir 40 hari, tak kasih sepeda motor. Langsung bergegas, insya Allah sampean buat kemah di pondok saya. Karena takut telat berjamaah. Tapi kalau Allah menyatakan yang sholat berjamaah 40 hari dari awal, maka masuk surga. Kau sing teko. Rugi kalau kita ini tidak melaksanakan berjamaah. Salatul jama'ati taftulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan bandingan 27 derajat. Ngerti derajat? Ngerti enggak derajat? 1 dan ada 0 di sampingnya. Nilainya berapa? 10. Nolnya ada berapa? 1. Kalau nolnya ditambah lagi, nolnya 2, berarti berapa? 100. Berapa kali lipat daripada 01? 10 kali lipat. Kalau ditambahi lagi nolnya 1000, berapa kali lipat dari 01? 100 kali lipat. Kalau ditambahi lagi nolnya 4 nolnya, berarti berapa? 10.000. Berapa kali lipat daripada 01? 1000 kali lipat. Bagaimana kalau nolnya 27? Berapa kali lipat? Salat subuh sendiri berapa rakaat? 2 rakaat. Salat subuh berjamaah berapa rakaat? 2 rakaat. Bacaannya juga sama, tapi kalau sendiri 1 derajat ibarat 01. Kalau berjamaah 20 derajat ibarat 0,27. Bisa dibandingkan? Aduh. Karena itu yang sholat sendiri walaupun sholat tetap rugi. Ya, mudah-mudahan insyaallah yang hadir Isra Mi'raj ini menjadi pejuang-pejuang agama, yaitu yang melaksanakan sholat 5 waktu. Amin. Perhatikan mulai sekarang anak-anaknya yang enggak sholat, nak duduk sholat ya. Yang enggak sholat ada kasih makan. Tuh rumput sama dengan sapi. Dudukkan semuanya. Apalagi kadang-kadang naudzubillah min dzalik hanya sekedar untuk sepak bola enggak sholat. Ini kadang-kadang pemerintah enggak mendukung juga sih urusan agama. Mengadakan sepak bola waktunya sore. Akhirnya enggak sholat asar, enggak sholat maghrib. Ini kan enggak bener itu. Kalau ngadakan itu jam 2 malam gitu loh. Habis sepak bola langsung sholat subuh berjamaah. Ya jangan waktu, karena kalau nggak sholat repot Pak, masih dinasihati itu repot. Seharusnya musyawarah dulu, Habib ini gimana nih sholat sepak bola, jam berapa? Nah, nanti kan ada solusinya. Jangan mendekati maghrib Pak, repot nanti nggak sholat orang-orang itu. Lebih baik setelah sholat isya, jenis peteng bal-balane. Habis mau diapakan? Mau dikorbankan sholatnya? Enggak mungkin kan, enggak mungkin. Nah karena itu ayo kita sekarang benar-benar perhatikan itu sholat, dan mudah-mudahan insyaallah anak-anak yang belajar akan dijadikan anak yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Bu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini semuanya sebagai amal kebaikan Anda, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadikan orang yang beruntung dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.